Kita mulai penugasan keempat ya. Keempat itu di luar dari kelima sebetulnya. Kelima kalau dihitung penugasan dengan Hebel. Tapi Hebel itu kan kategorinya adalah materi ujian tengah semester dan tugas kecilnya ada sekitar 5 untuk di rupa dasar 3D ini. Jadi ini kita masuk kategori sebenarnya tugas kecil, tugas keempat, 1, 2, 3, 4. Dari 5 tugas kecil ditambah tugas UTS dan UAS. Jadi ini ada tugas. Kita masuk, kalian akan saya minta untuk mengkomposisikan batang. Ada yang tahukah batang itu apa? Ada yang mau share nggak pengetahuannya tentang batang? Apapun sih sebetulnya. Siapa yang tahu apa istilah batang? Ada yang udah download belum? Ini sudah saya share filenya nanti ya di Collaborate, kalian nanti bisa download sendiri atau cara belajar itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Bisa lewat visual seperti ini, bisa lewat pendengaran, bisa lewat tulisan atau kalian menulis sendiri. Itu kenapa sebetulnya kalian butuh logbook itu kan karena pembelajaran itu akan lebih lekat, lebih lama kalau kalian tahu sebetulnya kalian belajar terbaiknya dengan metode seperti apa. Karena tiap orang itu berbeda-beda. Tapi untuk beberapa di awal perkuliahan memang kalian dipaksakan untuk melakukan banyak hal. Baik dari mendengarkan, dari melihat, dari menulis, dan melakukannya. Tapi prosentase terbesar pelekatan materi itu pada melakukannya atau ya workshop ya. Itu biasanya materi pembelajarannya akan jauh lebih melekat, lebih besar, dan lebih panjang dampaknya untuk kalian. Jadi balik lagi ini masalah motivasi ya teman-teman, bagaimana kalian itu mencoba memahami banyak hal dengan metodenya masing-masing. Ada yang orang dengan cara mendengarkan itu dia sudah jauh lebih paham daripada melihat. Atau dengan melihat, atau dengan menulis, atau dengan visual. Itu macam-macam lah caranya. Nah balik lagi kalian, saya mau kasih awareness ini karena tiap orang beda-beda cara belajarnya. Jadi memang saya nggak bisa memaksakan. Di tahap tertentu kami tidak akan memaksakan kalian belajar seperti apa. Tapi di tahap awal ini, apalagi kalau sebetulnya kalau kalian di studio atau di perkuliahan, itu kalian diwajibkan memang punya logbook. Untuk beberapa dosen bahkan HP tidak boleh dipegang, harus masuk di dalam di dalam tas masing-masing. Itu karena semata-mata lebih pada memberikan kondisi agar kalian belajar lebih maksimal. Walaupun sebetulnya kayak teman-teman kayak masih di SMA ya, SMA apa di SMP itu kan modelnya kayak gitu, nggak boleh bawa HP segala macam. Tapi itu memang salah satu pembelajaran teman-teman. Bagaimana sebetulnya kami mengkondisikan pembelajaran dengan seperti itu. Tapi di beberapa mata kuliah atau di beberapa dosen, kalau saya terus terang nggak pernah menyita HP. Karena mau saya karena pada dasarnya saya pikir kalian sudah sangat dewasa. Jadi terserah kalian. Kalau basicnya saya terserah kalian. Tergantung motivasi kalian untuk belajar seperti apa, hadir di perkuliahan seperti apa, itu yang membuat kalian berkualitas atau mendapatkan sesuatu apa enggak tuh ya kayak gitu. Seperti itu. Itu ya. Jadi saya pikir karena kalian sudah sangat dewasa, sudah umur, ada yang masih 17 tahun nggak di sini? Ada yang ikut akselerasi nggak di sini? Nggak ada ya? Ya, Bu. Hah? Ada? Saya ada. Saya tuh siapa? Maaf, saya nggak bisa. Sisil, Bu, dari kelas A. Sisil, oh Sisil. Kamu umurnya berapa sih? 17, tahun ini 18. Oh iya. Jadi itu ya, dewasa itu kadang tidak berkorelasi dengan umur juga sih. Di kakak kalian itu ada yang belum 17 tahun bahkan ketika dia masuk di UPJ. Dan itu belum punya KTP memang. Itu jadi kemarin sempat terkendala administrasi karena dia nggak punya KTP. Tapi oke, maksud saya yang mau saya sampaikan adalah sistem pembelajaran masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan cara kalianlah yang wajib mencari tahu sendiri bagaimana kalian memiliki proses atau pola belajar terbaik. Ya. Jadi ini kalau saya membantunya adalah dengan memberikan file-file
perlu teman-teman ketahui ya, ketika perkuliahan itu masih offline, itu jarang banget ada dosen ngasih file. Diharapkan kalian nulis sendiri, nggak ada dosen ngasih file-file seperti ini. Tapi karena ini eranya berbeda, ya akhirnya semua memang dikondisikan file semuanya kami beri. Tapi balik lagi tantangannya adalah bagaimana kalian mengendapkan pemahaman dari semua materi yang kami berikan. Itu mempermudahnya seperti itu. Ya teman-teman, jadi ini cuma membandingkan apa yang terjadi ketika dulu perkuliahan offline sama online. Bagaimana sebenarnya materi itu jauh lebih gampang kalian berikan dibandingkan kakak-kakak kelas kalian kemarin yang offline. Karena semua dosen hampir tidak memberikan presentasi, itu nggak ada. Jadi semuanya harus nulis atau nyatat sendiri. Bahkan ada beberapa dosen yang nggak boleh ngambil video atau ngambil motret, itu nggak boleh. Itu karena memang pembelajarannya adalah kalian diminta untuk mengupayakan sendiri, menyerap sendiri materi apa yang diberikan ketika di perkuliahan. Jadi tantangan di kalian adalah yaitu mencari pola yang terbaik ketika semua file, semua materi diberikan, kalian mencari sendiri pola yang terbaik pembelajaran. Balik lagi ke komposisi batang, ini adalah penugasan keempat di rupa dasar 3 dimensi. Dari definisinya, batang adalah sebuah objek yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Dan tentunya yang dominan adalah sisi panjang. Itu yang disebut batang. Ya, kemudian lanjut, batang sebagai modul. Jadi segala benda dan makhluk hidup di dunia ini dibentuk dari kumpulan unsur-unsur ya teman-teman. Ya, entah itu unsur kimia atau fisika, itu adalah segala sesuatu yang membentuk benda dan makhluk hidup di dunia. Dan dianalogikan atau dikorelasikan dengan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa unsur pembentuknya ini dapat kita samakan dengan modul ya. Jadi analoginya sama dengan pembentukan benda dan makhluk hidup. Kemudian kalau di sini kita akan belajar modul dan batang itu yang sebagai modul. Jadi nanti kalian belajar bagaimana sebenarnya modul-modul yang kecil-kecil atau sesuatu batang sebagai modul itu nanti akan dikomposisikan untuk menjadi produk karya yang memiliki nilai estetika. Jadi kalau dalam prinsip seni dan desain, kumpulan dari modul ini sangat berpotensi untuk kita atur atau komposisikan menjadi produk karya yang memiliki nilai estetika. Nanti ada contoh-contohnya banyak bagaimana batang sebagai modul dan ketika dikomposisikan diatur sedemikian rupa akan menjadi karya yang memiliki nilai estetika baik. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh yang akan saya sampaikan ke teman-teman bagaimana batang sebagai modul itu dijadikan instalasi art atau instalasi seni, dan dia dikomposisikan sebagaimana atau sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa nilai estetika yang lebih ketika dia hanya sebagai batang sendiri. Kalian tahu nggak ini bahannya apa nih maksudnya? Putih-putih ini apa? Ada yang tahu nggak? Batangnya. Lampu, Bu. Putih, Bu. Ya, betul. Lampu itu memang salah satu contoh bagaimana benda itu disebut batang. Ya, ini adalah salah satu contoh, dan ini contoh-contoh berikutnya bagaimana batang itu dikomposisikan, dia bisa jadi tempat duduk, bisa, ya ini sebetulnya fungsinya hampir semuanya yang kalian lihat di layar itu adalah tempat duduk, dan dia dikomposisikan dari bentukan modul batangnya itu. Ya, jadi ada yang di pojok kiri atas ini bagaimana batang-batang itu dia diposisikan sedemikian rupa, ada yang jadi struktur, ada yang dijadikan sebagai pendukung ya, pendukung estetika. Kalau lihat ada beberapa di beberapa batang ini kelihatan sebagai struktur itu berarti kekuatan. Dia menopang orang yang duduk di atas. Dan untuk beberapa yang tidak menumpu di lantai, dia akan menjadi penopang secara visual ya. Dan ini juga contoh-contoh yang bisa kalian lihat bagaimana batang dikomposisikan sedemikian rupa, dia masih berfungsi juga sebagai tempat duduk, tapi yang lebih penting lagi kita mengasah rasa estetika dengan menggunakan batang.
Ini adalah contoh-contoh lain lagi bagaimana modul itu dikomposisikan, bisa jadi yang sebelah kiri atas itu dia juga masih sebagai apa instalasi ya, instalasi seni, yang kanan itu juga iya, atau bisa dijadikan apa benda-benda untuk apa pembatas ruang ya. Dan yang di bawah itu juga sama, itu berupa batang yang panjang kayak duri ya. Jadi tapi basicnya kalau kalian dekati satu persatu itu dia bentuknya panjang, batang. Dan yang sebelah kanan itu fungsinya juga bisa difungsikan sebagai kap lampu. Dan ini adalah contoh lain lagi bagaimana batang itu dikomposisikan menjadi benda seni. Ini mungkin kayak sekitar kayak di apa di pantai ya, di pantai, dan dia dibikin apa instalasi untuk meningkatkan kualitas ruang di sekitarnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau di arsitektur itu kita tujuannya adalah meningkatkan kualitas ruang dan hidup. Jadi itu yang membedakan kita dengan sipil, membedakan teman-teman dari mesin, gitu, karena domain kita adalah menciptakan atau membuat kualitas ruang yang lebih baik. Jadi kalau cuma sekedar fungsi, saya pikir teman-teman dari konstruksi atau dari sipil juga pasti bisa, sama dengan kita. Dari teman-teman dari mesin yang berkaitan sama mechanical, electrical, itu juga sama. Jadi dia mampu memfungsikan bangunan, tapi domain untuk estetikanya atau kualitas ruangnya itu ada di kita. Itu yang membedakan keilmuan kita dengan keilmuan teknik-teknik yang lain. Nah, ini balik lagi ke contoh bahwa bagaimana batang-batang itu dikomposisikan, dijalin sedemikian rupa menjadi instalasi. Kalau kalian lihat-lihat ya di beberapa pameran seni rupa, atau kalau kalian mungkin tahu ya namanya Jog Art. Ada yang pernah dengar Jog Art yang diselenggarakan di Jogja sekitar setahun sekali biasanya sih? Ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah. Pernah. Ya, untuk beberapa saya pikir kalau seandainya kalian sempat mampir ketika Jog Art itu nggak cuma di Jogja ya, di Bali juga ada. Jadi itu adalah instalasi seni dari sekian banyak seniman dan dikurasiin dan dipilih yang terbaik untuk bisa ditampilkan sebagai momen atau event kebudayaan atau event seni di dua kota besar, masih Bali dan Jogja ya dulu. Cuma ini sempat off ketika pandemi tahun 2020. 2020 tetap ada sih itu pameran Jog Art itu, cuma dia sangat terbatas ya, sangat dibatasi, diatur jamnya, diatur prokesnya. Jadi tidak seinklusif dulu. Kalau dulu kan pokoknya siapapun boleh datang, ya bayar sih memang sekitar 50 sampai 100 ribu lah tiketnya. Tapi itu worth karena memang kualitasnya bagus banget teman-teman. Dan saya sarankan mungkin nggak cuma pameran-pameran yang saya sebutin di Jakarta itu sih, untuk beberapa di Jakarta juga banyak sebetulnya pameran-pameran seni yang bisa kalian datangin, baik yang berbayar ataupun yang gratis, itu banyak. Biasa di Museum Nasional, di Galeri Nasional, atau Museum Macan itu juga kalau kalian pernah dengar di Jakarta itu termasuk museum pameran seni yang representatif tempatnya, dan itu bisa kalian kunjungi. Untuk beberapa tempat kayaknya free ya kalau saya nggak lupa, nggak salah ingat. Tapi untuk beberapa ya memang harus bayar gitu. Tapi kalau kalian belum ada dana untuk bisa beli tiket, saya pikir untuk menikmati sesuatu pameran yang event-event gratis juga tetap bisa kalian lakukan. Kemudian ini adalah contoh bagaimana batang juga dikomposisikan. Kemudian ini juga bagaimana batang itu dikomposisikan menjadi interior ya teman-teman. Itu lihat di sebelah kiri itu ada baju-baju, dan bagaimana batang-batang ini dikomposisikan menjadi bagian dari interior shopnya itu, tokonya itu. Nah ini juga batang-batang ini bahkan sebetulnya kayak hanger ya. Ini instalasi hanger
pada basic prinsipnya dia kalau di skala yang lebih besar lagi, dia itu berupa batang sih memang, walaupun dibentuk dalam bentukan hanger. Itu dikomposisikan sedemikian rupa itu menjadi karya seni atau instalasi seni yang memiliki kualitas ruang yang lebih baik ketika dia dikomposisikan dengan baik. Nah, ini juga adalah contoh-contoh bagaimana batang-batang itu dikomposisikan. Ini juga dari sekian contoh yang mungkin kalian bisa lihat, nanti kan banyak banget ya contoh-contoh di internet, nanti kalian juga bisa browsing sendiri untuk mencari ide bagaimana mengkomposisikan batang. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana komposisi batang itu dijadikan kayak lorong ya, lorong pembentuk ruang ketika di jembatan Jakarta yang terkenal apa ya? Atau yang suka buat selfie anak-anak itu kan, ya mungkin kalian juga sering selfie di situ. Itu salah satu karyanya dibuat oleh Arkonin kalau nggak salah. Arkonin, Pak Nurjaman sebagai direktur desainnya itu mengidekan, nanti kalian bisa lihat bagaimana sebetulnya kita itu sangat bisa berkontribusi berperan untuk meningkatkan kualitas ruang. Nah, kalau JPO itu kan intinya kan jembatan penyeberangan orang. Ya dari dulu pun juga sudah berfungsi. Tapi akan lebih baik lagi kalau keilmuan kita berperan di situ. Bagaimana meningkatkan kualitas ruang yang ada di situ dengan mendesain, mengkomposisikan sedemikian rupa agar kualitas ruang yang diciptakan di dalamnya atau di luarnya jadi lebih baik dengan keterlibatan kita. Jadi ya, dan ini adalah contoh-contoh bagaimana sebetulnya kita sangat bisa sih dalam skala apapun untuk berperan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi bagaimana sebetulnya komposisi batang yang dimodifikasi sedemikian rupa, dia menjadi pelingkup dari jembatan, entah itu skalanya hanya jembatan penyeberangan orang ataupun jembatan lalu lintas dalam skala antar kota itu juga bisa. Nah, di layar kalian ini ada contoh bagaimana batang itu juga bisa dijadikan ide untuk secondary skin atau layer kedua dari bangunan. Jadi kalau kalian lihat dari sebelah kiri itu bagaimana sebetulnya batang itu dia tidak banyak berfungsi ya. Berfungsi itu maksudnya berfungsi bangunan itu kan ditinggali ya. Kalau secondary skin itu dia fungsinya adalah secondary memang untuk ya ada perhitungannya bagaimana sebetulnya dia berfungsi. Kalau di bagian tropis, secondary skin itu sangat bermanfaat jikalau dia punya kerapatan tertentu. Karena fungsinya secondary skin untuk di daerah tropis biasanya adalah mengurangi paparan sinar matahari dan mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan. Itu contoh bagaimana batang dikomposisikan sedemikian rupa di bagian kiri itu agar meningkatkan kualitas fasad atau eksterior bangunannya itu. Kalian bisa bayangin ya kalau seandainya nggak ada batang-batang putihnya itu akan juga terlihat membosankan dan seperti kantor-kantor pada umumnya yang dia memang hanya kaca, blok kaca. Dan permainan secondary skin ini itu juga penting ya buat teman-teman untuk bisa jadi salah satu simulasi desain. Besok kalau PA1, PA2, PA3 mungkin kalian bisa sangat bermain-main dengan secondary skin-nya. Dan sebelah kanan itu contoh bagaimana batang-batang itu dikomposisikan walaupun mungkin hanya secara vertikal ya, tapi dia ada permainan kemiringannya dan itu menyebabkan kualitas fasadnya itu berbeda. Maaf sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Sudah cukup jelaskah contoh-contohnya? Dan pemahaman bagaimana mengkomposisikan sebetulnya ini lebih membuka insight kalian sebetulnya kalian tuh ngapain sih nanti ini ditugasin komposisi batang itu buat apa besoknya. Dan ini adalah contoh-contoh bagaimana sebetulnya latihan kalian minggu ini dan minggu besok ini kan 2 minggu misalnya. Itu akan digunakan sebagai apa. Ini nanti contoh-contohnya seperti ini. Sampai saat ini ada yang
mau ditanyakan kah teman-teman? Boleh bersuara kalau kalian mau bertanya, silakan. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah salah satu contoh karya juga bagaimana batang-batang itu mungkin yang dikomposisikan dia sebagai kayak pavilion ya, ruang publik yang di atasnya dibuat modul atau mempunyai instalasi yang sedemikian rupa akhirnya dia menciptakan suatu kualitas ruang di bawahnya yang jauh lebih baik ketika dia ada. Jadi kalau kalian mau mensimulasikan bagaimana rasa ruang itu timbul, itu bisa dibayangkan ketika atapnya itu dihilangkan. Ya udah ya gitu aja, nggak ada pengalaman ruang yang gimana-gimana yang dihasilkan ketika di situ. Mungkin orang cuma sekedar lewat karena panas atau mungkin duduk-duduk sebentar karena ini di daerah Eropa mungkin hanya untuk sunbathing apa sebentar, tapi akan berbeda ketika dia atau kita atau teman-teman sebagai mahasiswa arsitek untuk mencoba mengupayakan membuat kualitas ruang yang lebih baik dengan mengkomposisikan banyak hal. Salah satu elemennya adalah bisa komposisi batang. Ini juga contoh-contoh lain. Ini kalau nggak salah ini adalah stasiun ya komuter di daerah Brasil kalau nggak salah. Itu bagaimana dia mencoba mensimulasikan batang ditata sedemikian rupa, dikomposisikan dan dia jadi kayak ikonik sendiri bahkan ketika sebenarnya kalau dari fungsi itu cuma stasiun bawah tanah as usual seperti biasanya gitu. Tapi ketika dia didesain sedemikian rupa, entrance-nya itu akan membuat orang lebih menarik untuk bisa jadi nanti kalau untuk pengetahuan skala yang lebih besar bisa jadi orientasi kawasan ya. Jadi umpamanya seandainya kalian menginterpretasikan karyanya ini sebagai mungkin kepakan burung atau entah apapun ya, interpretasi bisa macam-macam. Kalau seandainya itu jadi kepakan burung kan kita bisa langsung namanya orientasi kawasan tuh biasanya gitu. Nanti kalian akan belajar di studi perencanaan kota bagaimana kawasan itu memiliki image. Jadi ada elemen-elemennya. Salah satu elemennya adalah landmark atau sesuatu yang menjadi penanda kawasan itu. Dan ya ini bidang kita, bidangnya teman-teman besok untuk bisa berapresiasi dan berkontribusi sebagai arsitek di masa depan. Ini salah satu contoh bagaimana stasiun di luar negeri ya mengkomposisikan batang-batang itu sebagai elemen estetika ketika dia bikin atap di stasiun. Kalau kalian perhatikan untuk sekarang itu kalau kalian lihat pabrik MRT stasiun MRT, terminal segala macam itu kalian akan bisa merasakan sebetulnya seberapa jauh arsitek itu berperan di situ. Nanti kelihatan sebetulnya kalau elemen kekuatan arsiteknya itu jauh lebih besar, itu biasanya elemen estetikanya itu jauh lebih diperhatikan. Tapi berbeda ketika kekuatan keilmuan sipilnya atau kekuatan limited budgetnya itu ada di dalam proyek itu biasanya nggak bisa kita memang bermain-main seperti ini karena memang ini budget ya, budgeting. Jadi memang butuh biaya banyak untuk bisa memiliki atau mengaplikasikan material yang mungkin tidak banyak di pasaran. Itu kelemahan di kita tuh begitu sih sebetulnya. Untuk beberapa memang ketika kita punya ide desain banyak gitu kan, bagus gitu kan, tapi kadang mentoknya adalah ketika di perencanaan anggaran. Nanti suatu saat kalian akan merasakan sendiri bagaimana sebetulnya akhirnya bukan akhirnya tapi di pekerjaan real kalau di Indonesia ya itu lebih banyak akan terbenturnya di budget sebetulnya. Jadi apapun desain kita tuh kadang terbenturnya di budget. Tapi beda kalau kita punya proyek-proyek yang bisa mengatur sendiri bagaimana anggaran itu
Kalau bahasanya di Jawanya itu ditake, kalau di bahasa Indonesianya apa ya, diatur. Nah, diatur itu kadang-kadang kita bisa menekan budget di di pekerjaan tertentu untuk menghasilkan komposisi arsitektur yang sedemikian ini. Gitu ya teman-teman. Jadi tapi jangan khawatir teman-teman, kalau selagi jadi mahasiswa, desain kalian tuh tidak ada batasan budgetnya, karena kami tidak akan minta RAB atau batasan budget berapa miliar, berapa ratus miliar di perancangan kalian. Jadi ini adalah momen terbaiknya kalian untuk bersimulasi desain secara maksimum sebetulnya. Ini bisa sama dengan sayembara ya sebetulnya. Untuk beberapa ketika kita udah berprofesi sebagai arsitek, itu ide-ide itu kadang ya memang harus di adjustment akan banyak hal. Salah satu komponennya adalah adjustment by budget. Tapi kalau sayembara itu biasanya juga sayembara dan untuk perancangan arsitektur besok itu kan unlimited budget ya. Jadi kalian mau pakai material apapun, mau bentukan apapun itu nggak masalah karena memang tidak terkendala. Next, balik lagi bagaimana komposisi bidang itu dilakukan, dikonsepkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang seniman itu bikin komposisi batang. Ini adalah ide-ide lain bagaimana komposisi batang berupa bambu ya, ini untuk komposisi. Ini juga bagaimana komposisi bentuknya berupa bambu itu dijadikan bagian dari interior suatu ini fungsinya apa sih? Oh, salon. Elemen-elemen dan sebegitu banyak elemen lain yang bisa diaplikasikan di eksterior dan interior. Balik lagi saya reminder bahwa prinsip komposisi itu ada 6, yaitu kalian bisa mencoba melihatnya dari irama atau bagaimana kesatuannya atau bagaimana ada dominasinya, bagaimana keseimbangannya, bagaimana proporsinya, dan bagaimana kesederhanaan atau kejelasannya di dalam prinsip-prinsip komposisi yang kalian terapkan di konsep kalian. Nah, balik lagi yang sudah saya sempat sampaikan di awal, bagaimana sebenarnya tujuan penugasan ini adalah kami meminta kalian diharapkan mampu mengembangkan kepekaan ya, melalui transformasi, mengomunikasikan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bentuk komposisi 3 dimensi. Dan komposisi 3D yang disimulasikan kali ini itu dalam wujud batang. Tapi dengan tetap mempertimbangkan karakter bahan dan menerapkan pengertian dasar dan prinsip estetika gubahan yang timbul. Ya, jadi inilah tujuan utamanya bagaimana sebenarnya penugasan kali ini sebenarnya sama dengan penugasan-penugasan sebelumnya. Kami minta kalian mengembangkan kepekaan ya dan melakukan transformasi dan mengomunikasikan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bentuk apapun dalam komposisi 3 dimensi. Tapi penugasan kali ini khusus adalah untuk komposisi batang. Masuk berikutnya adalah keteknisan terkait sama tugas. Jadi kami, saya dan Bu Ratna meminta kalian untuk merangkai modul-modul batang tadi menjadi bentuk baru dan mengandung prinsip seni atau desain. Batang tersebut dapat berasal dari bahan apapun, alam atau buatan, dan kalian diminta untuk eksplorasi material dan berani mengemukakan pendapat tentang konsep desain. Jadi kayak sebelum-sebelumnya, jadi kalian materialnya adalah balsa ya teman-teman. Sudah disampaikan di brief awal ya, balsa, kayu balsa. Ukurannya adalah 50 mm, lebarnya adalah 5 tebalnya 5 mili. Nanti coba kalian teman-teman koordinasi dengan Kakak Asdos ya untuk tahu bagaimana cara belinya. Mohon maaf Kakak Asdos, ini teman-teman sudah dikondisikan beli materialnya belum ya bahasanya? Sudah Bu, kemarin sudah, juga dikoordinasi sama Danus. Oh iya, oke. Terima kasih informasinya Kak Dimas. Dan panjang batang mungkin ini agak saya koreksi sedikit ya, ini bukan 8 sampai 18 cm tapi sekitar kemarin belinya berapaan Dimas? Modulnya, balsanya.
Tebalnya 5 mili kali 5 mili. Tebalnya 5 mili, lebar panjangnya. Panjangnya, Mm-mm. panjangnya kurang tahu sih. Panjangnya Mungkin 1 meter, Bu. Kenapa? Panjangnya 1 meter. Panjangnya 1 meter. Oh gitu. Ya, oke. Berarti ini masih bisa diadopsi ya teman-teman. Jadi panjang batangnya sekalian nanti potong-potong sekitar 8 sampai 18 cm karena ini materialnya ada balsa. Sifat batangnya adalah statis, solid dan keras. Jadi hati-hati. Jadi dia tidak terlalu mudah untuk dilengkungkan ya. Memang ada batas ambangnya lah untuk melengkungkan. Dan batasan teknis lainnya adalah batang boleh diberi warna dengan dicat dan dimensi karya merujuk pada alas pakai infraboard ya 40 kali 40 kalian potong dulu tuh 40 kali 40 nanti di atasnya baru karya kalian komposisi batangnya. Dan ini jenis batang yang tidak boleh dipakai adalah sedotan, lidi dan stik kayu es. Jadi silakan kalian pakai batang balsa yang sudah dibeli dan sudah tidak mesti harus lewat Danus ya, Kak Dimas ya. Jadi memang kan mungkin bisa jadi sudah punya dari kakaknya atau punya di rumah gitu segala macam. Silahkan, jadi tidak dipaksakan. Danus adalah divisi dana usaha dari bagian Hima yang memudahkan sebetulnya membantu. Begitu. Dan ini adalah end of slide ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa waktu pengerjaan penugasan ini dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Minggu ini dan minggu besok. Dan minggu ini nanti sesi ini adalah jam 10 sampai jam 11. Itu adalah sesi penjelasan tugas yang sekarang kita lakukan sekarang ini. Kemudian nanti jam 2 sampai jam 3 minta tolong Kak Dimas, Kak Farah, Mardan, dan Kak Maulino untuk bisa membantu teman-teman asistensi ya. Minimal paling nggak ide atau gagasan konsepnya silakan diformatkan ke dalam kertas A4 atau A3 terserah, tapi kertas yang baik dan difoto dulu sebelum diasistensiin ke kakak Astos. Kemudian nanti di minggu ke-10 saya akan membuka link asistensi dan ini wajib ya, saya pengen tahu bagaimana progres kalian hari ini. Jadi perlu saya reminder juga bahwa kalian kuliah atau sebaiknya fokus mengerjakan di waktu-waktu perkuliahan. Jadi rupa dasar ini kan dari jam 10 sampai jam 16.40 ya teman-teman. Jadi yuk biasakan kalian fokus, dedikasikan waktunya di perkuliahan-perkuliahan yang memang sudah dijadwalkan. Jadi rupa dasar 3 dimensi itu perkuliahannya dari jam 10.10 sampai jam 16.40. Silakan kalian dedikasikan waktu, pikiran, tenaganya untuk melakukan pengerjaan tugas-tugas yang ditugaskan ke kalian. Oke, berarti nanti habis ini kalian masih punya beberapa jam, mungkin sekitar 2-3 jam exclude istirahat untuk bisa mencoba brainstorming, mencoba menggagas ide untuk bisa diasistensikan ke kakak Astos. Dan minggu ke-10 besok minggu depan hari Rabu jam 10 jam 10 nanti saya akan buka link asistensi dan saya hanya buka sampai jam 11 ya teman-teman. Dan kemudian nanti hari Minggu maksimum jam 12 adalah pengumpulan karya di link OneDrive atau Kolabor. Hari Minggu ini maksudnya untuk minggu ke-10 ya teman-teman ya. Jadi kalau di kelas saya itu kan ada ketentuan bagaimana kalian disebut hadir dan ketentuan bagaimana kalian bisa dinilai. Jadi kehadirannya tetap kalian harus melakukan yang diminta pada jam waktu perkuliahan. Misalnya kalau minggu ke-9 ini kalian kan diminta untuk wajib untuk hadir di Zoom online. Seperti ini sudah dianggap hadir. Kemudian ketika minggu ke-10, 11, 12, 13, 14 itu memang tidak diwajibkan untuk hadir ke Zoom atau asistensi. Tapi itu akan saya atau kami lihat sebagai keaktifan kalian dan effort kalian untuk melakukan penugasan. Dan yang wajib adalah, kalau di kelas saya, maaf ya ini aturan di kelas saya, di kelas B, bagaimana saya menilai kehadiran kalian di minggu ke-10 sampai 14 adalah dengan submit tugas. Submit tugas di hari yang sama.
Ketika saya lihat ada file yang menunjukkan kalian progres pada hari di waktu perkuliahan, itu saya anggap hadir. Nanti ketentuan ini berbeda ya dengan kelasnya Bu Ratna. Nanti silahkan diikuti, di reminder juga minta tolong Kak Dimas dan Kak Farah bagaimana teman-teman ini dinyatakan hadir di kelasnya Bu Ratna. Kemudian untuk pengumpulan karya kayaknya saya dan Bu Ratna sama, jadi sepakat bahwa kalian wajib mengumpulkan hari Minggu maksimum jam 12 siang. Bisa di link OneDrive atau di Collabor. Kalau di kelas saya dua-duanya saya buka, di Collabor tetap berbatas ya teman-teman, jam 12 itu sudah nggak bisa lagi diakses setelah jam 12, bisa diakses tapi lewat OneDrive dan itu dinyatakan terlambat dan wajib lapor dengan asdosnya. Gitu teman-teman, jadi ini adalah akhir dari materi penugasan